Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sabahal khair wa kaifa halukum wa asallahu an yu'tina jami'an dawama sihah wal afiyah fi kulli waqtin wa halin. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal makan al mubarak fa fi waqtin mubarak insyaallah fi darsil fiqhil muamalat. وسنتعلم في هذا اليوم المبارك عن باب الربا بعد أن تعلمنا بالأمس عن باب البيوع وما يتعلق بالبيوع فالآن سنبدأ التعلم عن باب الربا. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Idzan sanata'allam ba'da ta'allumi al-buyu wal an ta'allum an babil riba. Bismillahirrahmanirrahim. Qabla nabda ad-daras hayya naqra al-Fatihah. Nabda darsana al-yawm bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tashma'una alaihi jisman wa ruhani aqdatan wa manaman. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif hafidhahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Babur riba. Sanata'allam awalan al-aslu fi babir riba atau ad-dalil alladhi yubayyinu anir riba. Jadi yang pertama kali akan dipelajari adalah al-aslu fihi atau dalil yang menjelaskan tentang riba menurut Al-Quran dan hadis. Jadi di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Kemudian di dalam hadis pun ada la'anallahu akilar riba, Allah melaknat barang siapa yang memakan riba, wa mukilahu dan yang mewakilkannya, wa katibahu dan menuliskannya, wa syahidahi dan yang menjadi saksinya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah kita tahu dalil dan hadis yang berkaitan dengan riba, maka kita harus mengetahui apa itu riba secara lughawi dan syar'i. Ya. Jadi ta'rifur riba. Jadi apa kemarin kita sudah mengetahui tentang jual beli. Allah menghalalkan jual beli, ya. Allah menghalalkan jual beli karena jual beli itu yang didapatkan adalah laba dan harus adanya tarodhi. Jadi setiap kedua belah pihak itu mempunyai hak atau hakul ikhtiar. Jadi kedua belah pihak mempunyai tidak ada paksaan di dalam jual beli itu, kecuali paksaan dengan kebenaran, dan kedua belah pihak ridho birido. Jadi jual beli diperbolehkan. Kemudian
ta'rifur riba lughatan. Sedangkan riba ini sendiri, riba artinya berarti az-ziyadah. Az-ziyadah adalah tambahan, au zadat wa namat, bertambah atau bertumbuh, itu disebut riba. Jadi dari asal katanya dia sudah menunjukkan kepada pertambahan atau pelipat gandaan. Jadi banyak kemungkinan untuk tidak dibolehkannya melakukan transaksi ini. Kemudian menurut syariat atau syar'an adalah aqdun ala iwadin makhsusin ghairi ma'lumit tamathul fi mi'yari syar'i halatal aqdi au ma'a ta'khirin fil badalaini au ahadihima. Jadi riba menurut syar'an adalah suatu akad pertukaran. Akadun iwad adalah akadun ala iwadin makhsusin, suatu akad pertukaran barang tertentu, ya, ghairi ma'lumit tamathul, tidak diketahui padanannya atau kesamaannya menurut takaran syar'i, fi mi'yari syar'i halatal aqdi, yang terjadi saat akad berlangsung, au ma'a ta'khirin fi badalaini, ataupun akibat adanya penundaan serah terima barang, au ahadihima, baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau satu saja. Jadi riba ini adalah suatu akad pertukaran barang tertentu yang mana takarannya tidak diketahui padanannya atau kesamaannya menurut ukuran syar'i, baik itu dalam keadaan akad langsung ataupun adanya pengakhiran serah terima barang tersebut, ya, bisa difahami di sini. Jadi tadi yang dimaksud dengan akad pertukaran barang-barang tertentu, apa saja barang-barang tertentu ini? Barang-barang tertentu ini meliputi az-zahab wal fiddah wa kullu ma qusida li ta'mil adami yaqtiyatan aw tafakkuhan aw tadawiyan. Adi adalah yang termasuk barang-barang ribawi atau akiwadin masus. Ar-ribawi itu adalah az-zahab wal fiddah, emas atau perak, emas dan perak, atau yang an-naqd. An-naqd ini adalah maksudnya uang, ya. Az-zahab wal fiddah adalah alat pertukaran. Wa kullu ma qusida li ta'amil adami, dan makanan-makanan pokok untuk Bani Adam atau untuk manusia. Jadi kalau misalkan makanan pokok untuk hewan, dia tidak disebut barang ribawi. Misalkan rumput makanan pokoknya untuk sapi, jadi tidak ada unsur ribanya. Jadi makanan untuk manusia, ya, kegiatan yang berupa sumber kekuatan seperti gandum, beras, kemudian jagung, au tafakuhan itu berupa cemilan, atau misalkan untuk lauk pauk seperti kurma dan sebagainya, au tadawiyan atau untuk obat, ya. Jadi itu ada berpotensi menjadi barang ribawi atau ada unsur-unsur ribanya, seperti itu. Jadi ghairi ma'lumit tamathul, kemudian ghairi ma'lumit tamathul berarti takarannya itu tidak sama atau tidak sesuai dengan syariat, dengan ukuran syariat, ya. Itu ketika akad berlangsung ataupun setelah akad berlangsung dan diakhirkan dengan serah terima barang tersebut, maka disebut dengan akad riba, seperti itu. Nah, kemudian apa yang menyebabkan
atau illatur riba, al-ittihad fi illatir riba, apa yang menjadikan dua barang yang ditukar belikan tersebut menjadi sebuah barang ribawi atau berpotensi untuk adanya riba, yaitu ada illah. Namanya illah itu adalah sesuatu atau motivasi yang menjadikan adanya hukum tersebut, ya. Yaitu ada dua illatur riba di dalam buku ini, adalah at-tu'mu wan naqdiyah, yaitu berupa makanan pokok tadi, dua-duanya sama makanan, sama-sama jenisnya. Wan naqdiyah adalah harga atau barang tersebut berharga, ya. Kemudian sudah bisa dipahami tadi makna riba sendiri dan apa saja yang disebut dengan barang ribawi dan kapan dia menjadi barang ribawi. Ada ta'rifnya, kemudian tadi macam-macam barang ribawi, dan juga ada ittihad fi illatir riba. Jadi illatur riba ada dua, yaitu at-tu'mu wan naqdiyah, makanan dan harganya, ada harganya. Kemudian yang ketiga adalah aqsamur riba. Aqsamur riba thalathah. Aqsamur riba thalathah. Jadi bagian-bagian macam-macam riba itu ada 3 dalam jual beli. Yang pertama adalah riba al-fadl, yang kedua adalah riba al-yad, tsalits riba nasa. Riba nasa itu yang sudah dikenal dari zaman jahiliyah. Al-awwal riba al-fadl wa huwa bay'ur ribawi bijinsihi ma'aziyadah fi ahadil iwadaini. Nah, jadi riba fadl itu adalah riba yang terjadi akibat transaksi jual beli dari satu jenis yang sama yang disertai dengan adanya kelebihan pada salah satu dari dua barang yang hendak ditukarkan tersebut. Jadi contohnya adalah ishtaraitu minka hadzal dhahab li jadid bi مثلا الذي وزنه 8 gram بهذا الذهب القديم الذي وزنه 10 gramat. Jadi ini saya jual ke kamu, saya membeli dari kamu emas yang baru, yang ukuran yang beratnya 8 gram dengan emas yang lama ukurannya 10 gram, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena di salah satu barang yang sama dan dia mempunyai ilah yang sama, sama-sama berharga dan jenisnya sama, itu ada kelebihan di antara salah satunya, maka itu tidak boleh. Itu disebut dengan riba fadl, atau ada kelebihan di salah satu barang tersebut. Kemudian yang kedua adalah riba al-yad. Riba al-yad wa huwa bay'ur ribawi bi jinsihi aw bi ghairi jinsihi ma ittihadil illati riba ma at-tafarruq qabla al-qabd. Jadi riba yang terjadi akibat jual beli yang disertai penundaan serah terima. Jadi serah terimanya itu ditunda, ya, dari barang yang ditukarkan itu, atau penundaan terhadap salah satunya. Contohnya adalah sudah membeli, saya membeli 10 gram, kemudian kamu memberi saya 10 gram lagi, tetapi dan tidak ada keterangan kalau misalkan ditunda, tetapi ketika mereka berpisah mereka belum mendapatkan barang tersebut, maka disebut dengan riba al-yad. Kemudian yang ketiga adalah riba an-nasa. Riba an-nasa adalah bay'ur ribawi bi jinsihi aw bi ghairi jinsihi ma'attihadil illati riba ma'al ajal fil iwadaini aw ahadihima. Jadi riba yang terjadi akibat jual beli tempo atau adanya pengunduran dan jual beli tempo atau waktu penundaan yang akan datang.
Baik, sudah difahami ya. Jadi jenis macam-macam riba itu ada 3, yaitu riba al-fadl, riba al-yad, dan riba an-nasa. Kemudian syurutu sihhati bai' ar-ribawi wa hiya zaidah ala syurutil bai' fa idza ikhtalla syartun minha haruma wa kana riba. Jadi syarat-syarat sahnya barang tersebut wahya zaidah ala syurutil bai' idza ittahadatil illa wa ikhtalafal jinsu yushtaratu syartani. Jadi barang-barang ribawi itu ketika diperjualbelikan dia harus memenuhi syarat-syarat. Jadi harus syurutus sihhati bai' ribawi, barang-barang ribawi seperti makanan pokok, kemudian tadi emas dan perak dan mata uang, kemudian gandum dan sebagainya, itu harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini sebelum dia diperjualbelikan, gitu ya. Yang pertama adalah idza ittahadatil illah wa ikhtalafal jinsu yashtaratu syartani. Misalkan ilah atau penyebab yang menjadikan barang ribawi itu sama ada di keduanya, tetapi mereka berbeda jenis. Contohnya seperti saya menjual gandum ya, dan kamu menjual kepada saya jagung. Itu berbeda jenisnya. Maka yang disyaratkan hanya 2, yaitu al-hulul wat taqabud. Al-hulul adalah kontan, secara kontan saya memberi jagung ini dan secara kontan saya memberi gandum ini. At-taqabud, dan di at-taqabud itu dapat diserahkan dan diterima dalam satu majelis ya, karena dia berbeda jenis barangnya, tetapi sama-sama ada ilahnya, maka syaratnya tidak ada kesamaan timbangan. Kemudian yang kedua, idza ittahadatil illah wal jinsu. Nah, tetapi jika sama-sama ada ilahnya, ilah riba itu misalkan sama-sama makan pokok kan, kemudian jenisnya sama, seperti misalkan gandum merah dengan gandum putih gitu ya. Nah, kemudian gandum merah, maka disyaratkan 3 syarat ini untuk memenuhi menjadi jual beli yang sah atau yang tidak ada ribanya. Yang pertama adalah al-hulul, yaitu kontan ya. Kemudian yang kedua adalah at-taqabud, bisa diserahkan dan diterima. Kemudian yang ketiga adalah al-mumatsalah. Al-mumatsalah di sini yang harus digarisbawahi yaitu mitlan bimitlin. Maka ukurannya harus sesuai dan sama satu sama lainnya menurut ukuran syar'i. Ya. Contohnya tadi seperti membeli emas 8 gram, maka harus dijual atau dibeli dengan emas yang 8 gram lagi. Kemudian yang ketiga adalah keadaan jika berbeda macamnya tetapi sama jenisnya. Contohnya adalah sama-sama jenisnya yaitu emas tapi macamnya berbeda. Ada emas India, ada emas Cina, ada emas Yaman gitu. Maka syarat sahnya jual belinya juga ada 3, harus sama-sama at-tamathul karena masih satu jenis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, oke. Untuk permasalahan riba kali ini mungkin cukup sampai di sini. Semoga bisa difahami. Nanti kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk tugas video minimal 1 menit ya untuk intisari dari pelajaran ini, untuk pelajaran yang saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat. Khudhi minni ma yanfa wa la taqul minni ma la yanfa. Jazakumullah khairan katsiran. Asallahu an yutikum muttafiq wan najah daiman amin ya rabbal
rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.